Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasiris Manual Tech. Kali ini saya mau menyambung video tentang speedometer, khususnya untuk modifikasi kijang kemarin. Setelah saya rilis kurang lebih 1 minggu yang lalu tentang modifikasi speedo kijang menggunakan Volt Laser. Dan hari ini saya mendapatkan kiriman justru malah servisan kijang Genenet Extra yang sekali lagi masalahnya memang di temperatur dan bensin yang bermasalah. Ini ada paketan dari rekan kita Wonogiri yang menyampaikan bahwasanya untuk temperatur dan bensin memang rusak. Nah, paket belum saya buka, nanti kita akan kupas bersama-sama tentang cara perbaikan yang lebih detail daripada video-video saya sebelumnya. Karena pada beberapa tahun yang lalu saya pernah membuat video tentang perbaikan jarum bensin dan juga temperatur khususnya untuk kijang, tapi mungkin ada beberapa teman yang sudah mencoba tapi gagal atau karena penyelesaian masalah troubleshootingnya beda. Nah, kita akan belajar tentang konsep kerja, cara kerja dari pandom temperatur dan bensin, dan nanti kita akan coba untuk servis speedometer punya rekan kita ini bagaimana penyelesaian masalahnya. Siapa tahu nanti penyakitnya sama dan cara troubleshooting atau penyelesaian masalahnya juga sama kayak punya teman-teman. Tidak perlu panjang-panjang, kita akan masuk ke topik yang pertama dulu, yaitu memahami cara kerja pandom temperatur dan bensin, karena fokus utama kita pada video kali ini adalah perbaikan pandom temperatur dan bensin karena di kijang yang sering bermasalah itu. Oke ya teman-teman, kita akan zoom in untuk speedometer simulasi yang ada di Volt Laser sebelum kita buka di speedometer punya kijang yang dikirimkan oleh rekan kita. Oke teman-teman, mohon maaf kalau tempatnya berantakan. Di sini saya sudah punya speedometer Volt Laser, dan di sini secara garis besar cara kerjanya itu sama dengan kijang, yaitu baik input, trigger sinyal dan sebagainya. Yang berbeda biasanya hanya di lampu dimmer atas ini. Kalau dia ini main plus, kalau di kijang itu main masa untuk indikator yang lampu biru di atas ini ya. Kalau selebihnya sama aja, baik dari itu lampu-lampu indikator oli, handrail, kemudian ada alternator, itu sama triggernya antara plus dan negatif. Nah, kali ini di sini kan saya sudah punya juga, ini saya buat sendiri. Kemarin kalau jadi ada yang beli speedo Volt Laser punya saya itu, saya kasih modul seperti ini, kode wiring harness untuk instalasi speedometer Volt Laser ke Toyota Kijang Super. Kalau misalkan speedometer punya teman-teman yang ori punya kijang itu tidak bisa diselamatkan lagi, bisa substitusi pakai ini, dan saya kasih seperti ini. Bisa teman-teman screenshot, ini ada soketnya, ini warna soketnya. Nah ya, kemudian ini ada catatannya udah saya buatkan, ini bisa teman-teman pause, kemudian untuk memahami perbedaannya apa aja, nanti trikinya untuk dipasangkan di kijang super. Nah ini untuk kode yang kijang super, kode warna. Jadi ini nanti tinggal motong punya kijang super asli, kemudian dicocokkan sama kodenya ini dengan yang ada di sini. Nah itu udah bisa nyala. Oke, fokus kita kali ini tadi ke temperatur dan bensin. Temperatur soket putih besar kuning, dan bensin mana, input pelampung bensin. Di sini saya tulis temperatur itu tidak ada muatan negatif atau positifnya. Ini dari setiap soket ini kan saya ada kurungnya, positif atau negatif ya kan, ini positif atau negatif. Nah untuk temperatur ini tidak saya tulis karena dari setiap mobil itu beda-beda trigger atau sinyalnya. Contoh kalau di sini yang sudah pasti sinyal pelampung bensin negatif, saya tulis negatif. Nah maksudnya apa ini nanti teman-teman. Oke, kalau di volt saya nyalakan dulu flashnya, tidak ya, sebenarnya sudah kelihatan ya. Nih teman-teman bisa lihat, ini belum aktif semua karena belum saya masukkan sinyal triggernya. Kita lihat lagi pada tabel ini,
Kita fokus ke yang kiri dulu atau bensin ya. Kita lihat bensin ini tadi, sinyal pelampung bensin warna kuning, soket hitam besar ada di sini. Oke ya, kita hitam besar, kita yang kuning nih. Oke, semoga teman-teman bisa lihat ya, kuning polos ya, kuning polos ini itu adalah negatif teman-teman. Oke, sinyal negatif. Jadi agar jarum ini bisa naik atau bisa bekerja, dia itu harus ada input negatif dari pelampung yang ada di tangki. Nah, besaran naikannya itu diatur oleh resistansi atau hambatan tinggi rendahnya pelampung. Ini kalau nggak pakai pelampung, saya cuma mau membuktikan bahwasanya dia itu bisa naik, itu saya masukkan main. Jadi jalur mainnya ini teman-teman, saya kasih main ya. Ini kan ada kabel hitam, saya kasihkan main ini. Dan teman-teman lihat untuk jarum temperatur bensinnya, dia perlahan naik ya teman-teman. Nah, jadi cara kerjanya, temperatur bensin ini itu bisa naik dan turun itu kalau ada masukan main dari pelampung tangki. Oke ya. Nah, ini karena masih saya pencet terus, dia akan naik terus. Oke ya. Sampai nanti pada akhirnya dia itu akan pol mentok di F. Oke ya. Itu tetap jalan. Kalau di F dia sudah mau mulai pelan tuh, tapi tetap jalan dia teman-teman, tapi nggak sekencang dari bawah. Oke, sekarang udah mentok ya. Nah, saya lepas, dia pasti akan turun. Oke, yang kabel kuning tadi lepas, dia akan turun ya. Kita konsen ke ini dulu. Nah, yang jadi masalah pertama, kalau teman-teman mengalami masalah pada bagian jarum bensin ini kok error, dalam artian dia ngepol terus, naik terus, atau malah justru tidak bergerak, itu silahkan cek massa yang ada di tangki mobil teman-teman. Karena ini teman-teman, kalau kita runut jalur ini kan massa kabel hitam ya, dari apa, ibarat ini aki, ini hitam. Kalau tangki teman-teman masanya ini nggak bagus, atau karena tangkinya sudah karatan bushingnya, itu kan ada baut-bautnya kena sasis pangkon itu. Nah, kemudian kalau enggak ya soket kabelnya yang menuju ke tangki itu kena lumpur, atau bahkan kabelnya ada yang mau putus. Nah, ini nanti kalau sinyal massa, ibarat kita artikan massa tangki teman-teman itu jelek, maka nanti cara kerja dari jarum ini akan terhambat. Jadi contoh ini tadi kan saya pegang pakai tangan kenceng, dia bakal baru naik tuh kan. Oke, dia baru bekerja. Ini karena saya kenceng, tapi coba saya agak lemeskan, dia pasti ketahan. Naik turunnya dia tidak lancar. Artinya pertama yang harus teman-teman cek di kijang lah, di speedo kijang itu massa tangki. Oke ya, kalau massa tangkinya itu jelek, ini pasti akan berpengaruh. Tapi biasanya penyakitnya itu dia ngepol naik terus, atau justru dia itu tidak mau naik sama sekali, gitu ya. Kalau goyang nanti beda lagi, dalam artian dia goyang secara cepat itu beda lagi. Itu kemungkinan besar ada di spool atau komponennya yang ada di dalam speedo. Tapi yang saya maksud, massa kurang massa di tangki itu biasanya kalau enggak ngelos naik terus, kalau enggak dia berhenti mati kayak gini di bawah terus. Kenapa bisa ngelos ke atas? Biasanya yang rusak bisa massanya yang kurang atau pelampungnya yang bermasalah, sehingga resistansinya jebol. Dia jadi pelampung itu kan untuk ngatur besaran minusnya yang masuk ke sini ya. Jadi ini tadi saya pencet terus kan dia naik terus, karena dia resistansinya nerus nilainya, hambatannya terus, sehingga dia naik ngepol terus. Sedangkan fungsi pelampung itu kan dia untuk mengatur resistansinya. Nah,
Jadi ketika terjadi masalah ini mati di bawah terus atau justru ngepol naik, ketika di kontak on, silahkan fokus masalah ada di tangki, tambahkan massa. Kalau enggak yang kedua, ganti pelampung, bongkar pelampungnya, diturunin, dinaik turunkan pakai tangan biasa, lihat speedonya. Oke, itu yang pertama tentang bensin. Yang kedua, kalau dia itu di kontak on, dia itu langsung tek 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 tek. Kalau enggak digedok-gedok dulu baru dia bekerja, itu fix yang menjadi masalah pada bagian spoolingnya atau rangkaian PCB-nya di sini. Komponennya mau minta ganti. Oke ya. Jadi dua masalah itu yang sering terjadi di kijang. Berhenti atau justru harus didodok dia baru bisa nyala. Kayak didodok itu biasanya karena solderan atau timah pada bagian PCB-nya itu ada sinyal yang tidak lancar. Artinya perjalanannya arus itu PCB-nya ini dia ada yang tidak lancar. Entah kadang masalahnya ada di baut seperti ini. Kan belakangnya baut-baut seperti ini teman-teman. Ada yang korosi, ada yang pada bagian soket itu dia plastiknya tidak kegigit secara sempurna. Karena kalau untuk kijang itu kan pipih ya soketnya. Nah itu kadang ada bagian pada soketnya itu yang tidak kegigit sempurna karena panas. Speedo itu kan panas teman-teman ketika ada arus masuk. Oke, itu yang masalah bensin sudah teman-teman sudah paham ya, trigger negatif dari setiap masalahnya. Kemudian yang kedua ini adalah temperatur. Nah kita lihat temperatur di katalog saya. Temperatur mana, ini ada kuning ya, ini kuning, biasanya kuning strip putih juga ada di soket putih besar ini. Nah ini teman-teman warna kuning, ada sebagian yang kuning polos, ada yang kuning putih sama aja, tapi yang jelas ada di soket besar. Nah ini dia, saya tidak tuliskan muatannya temperatur itu apa, karena ada sebagian mobil itu yang saya temukan ternyata main positif pakai sender atau sensor khusus yang memang dia positif. Tapi kebanyakan baik itu di kijang ataupun di Ford ini, kalau saya menemukannya itu trigger negatif. Jadi analoginya ini, kuning itu harusnya dapat kuningan itu teman-teman yang masuk ke dalam water pump. Ini kebetulan saya nggak ada barangnya di mobil, tapi mobil saya baru di bengkel. Nah ini harusnya nancep dapat ke air, dan dia itu ngatur resistansi massa yang ada di dalam air itu teman-teman. Jadi ini dia bisa naik bekerja, naiknya itu temperaturnya itu diatur oleh negatif yang dikirim. Ini saya dapetin soket hitam ini ya, negatif ya. Oke, dia akan naik teman-teman. Jadi lihat sekarang temperatur suhu itu dia sudah perlahan naik ya. Oke, ini karena saya masukin massa terus ke soketnya itu, dia perlahan naik. Saya lepas dia akan turun. Tuh, saya lepas kabelnya dia akan turun tapi perlahan. Nah di kijang yang sering masalah juga ini, harus didodok dok baru dia bergerak. Kalau temperatur sepengalaman saya kebanyakan masalah ada di speedo. Oke ya. Nah kita sudah hampir 15 menit memahami cara kerjanya dulu. Sekarang kita eksekusi untuk yang speedo Grand Extra-nya. Baik teman-teman, lanjut ya. Ini paket sudah saya buka, ternyata speedonya adalah speedo Grand Extra, dan ini dalam kondisi yang sangat istimewa ini ya teman-teman. Jadi saya mau kasih spill untuk speedometer Grand Extra itu perbedaannya apa, kenapa saya bilang istimewa. Pertama, Grand Extra itu adalah speedo yang paling lengkap ya. Matikan lampu dulu. Oke, paling lengkap fiturnya karena udah ada RPM, kemudian bensin, temperatur, dan odok, ada tripnya ya. Tidak semua kijang itu ada trip atau angkanya ini. Kemudian dari tampilannya ini, kalau saya ini speedo ini saya katakan istimewa karena dia belum pernah dibongkar dan PCB-nya biru teman-teman. Jadi di kijang itu ada PCB hijau, ada PCB biru. Setahu saya
yang PCB biru itu jauh lebih awet daripada yang PCB hijau. Itu tidak ada riset resmi, tapi berdasarkan pengalaman saya. Speedo biru itu muncul Grand Extra tahun di bawah 96, entah itu 93, 92, 93, 94, 95, tapi yang jelas yang generasi pertamanya Grand Extra. Yang terakhir justru malah yang hijau itu banyak yang mengalami kerusakan keluhannya ya. Jadi ini teman-teman. Pertama, kalau teman-teman mau beli Speedo Kijang copotan, usahakan yang PCB-nya warna biru, bukan yang hijau. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, banyak kasus yang rusak itu di PCB hijau. Kemudian yang kedua, ini istimewanya karena belum pernah dibongkar, bahkan sampai bulam-bulamnya pun ada topi karetnya seperti ini. Nah, kemudian topinya, topi dari lampunya ini teman-teman, ini kalau ori itu ada tulisannya Yakazi. Nih ada embossnya, ada tulisannya Yakazi ya di sini. Ini kenapa bagus? Karena topinya itu plastiknya lebih keras, lebih bagus, jadi tidak gampang melonyoh. Nah ini saran saya, karena masih banyak orinya, nyalain aja lampunya. Karena masih banyak orinya, ini gantilah bolam, khususnya yang nyala terus, itu bolam kota ini 1, 2, 3, 4. Ini pakai LED, jangan seperti ini, karena ini rawan bikin leleh. Tuh kalau lihat, nggak percaya udah mulai gosong kan, sayang speedometernya. Kemudian juga kalau pakai LED selain dingin bisa lebih terang lampunya nanti. Oke ya, jadi ini speedonya masih sangat istimewa. Nah ini teman-teman yang saya maksud, kalau Kijang itu rawan kerusakannya itu kadang yang bikin error ini teman-teman, dia soketnya tidak sesolid kayak Ford yang ada locking notnya, ada penguncinya ya. Nah kalau seperti ini kan lebih kuat. Sedangkan kalau Kijang cuma seperti ini, yang ini rawan sekali. Pertama, kurang gigit sehingga kontinuitas arusnya bermasalah. Jadi masalah itu muncul dari soket-soket ini. Soketnya itu kurang menekan ke arah plating PCB-nya. Oke ya. Kemudian yang kedua, masalah itu kadang sering muncul di bagian baut-baut seperti ini. Semua Speedo kayak gini untuk menuju ke spool atau PCB-nya. Tapi kadang kalau ini karat, ini bisa menghambat arus. Itu ya, jadi yang pertama tadi masalah bisa muncul dari kayak gini, soket kayak gini. Ya, kadang ada yang pelonyoh, kadang ada yang putus di tengah jalan. Nah, silahkan cek. Fokus kita untuk kali ini Speedo saya dapat kiriman ini sudah prosentase ini tidak rusak. Oke, kita di sini sudah trigger langsung pakai kabel ini ya teman-teman. Saya pakai kabel kuning dan hitam. Untuk plusnya saya kasih kabel kuning, saya buatkan ke sini. Untuk kabel indikator temperatur atau sinyal dari sender kuningan, saya kasih kabel hitam. Oke, jadi gini alur kerjanya. Ini ada plus, ada minnya ini yang diatur oleh sender yang ada di water pump ya. Jadi kadang karena masalah ini itu kurang connect, oke ya, seperti yang saya bilang di depan tadi, kadang ada bagian di sini itu yang kotor, korosi, ngegram, ada jamur hijaunya itu, kalau enggak bolong, melonyoh. Karena kalau di sini main trigger positif, ketika dia kocak, pasti dia akan terbakar. Artinya tidak ada sambungan yang tidak solid, itu bisa menyebabkan kebakaran. Saya mau cek pakai adaptor langsung. Ini sudah ya, negatif itu untuk TU, jadi jangan sampai ada yang konslet ini. Oke. Kemudian yang positif itu dapat plus nanti. Oke, kita putar, kita pakai adaptor. Ini masih di C atau bawah. Nanti dia akan melontar dengan cepat karena saya pakai arus 12 volt langsung, karena dia main massa, masanya saya full ya. Oke, tidak ada dimmer, saya tidak pakai dimmer, belum buat simulatornya. Oke, kabel kuning sudah saya dapatkan plus, dan ini kabel hitam ini nanti akan saya dapatkan massa. Nanti teman-teman lihat
jarumnya. Kalau jarumnya masih mau naik, berarti mesin sama spoolnya pada bagian ini masih bagus. Nah, itu langsung melontar ya, karena saya senggolkan dengan main. Dia masih sangat bagus. Sekali lagi, dia langsung melontar naik. Oke ya, jadi menandakan bahwa spool pada bagian ini itu tidak bermasalah teman-teman. Dia sehat banget, langsung melontar ya, kenceng banget, artinya dia sehat banget, tidak ada masalah. Sekali lagi, tuh sehat banget, jadi tidak ada masalah. Nah, sekarang kita cek yang bensin, caranya sama. Untuk bensin teman-teman, jadi seperti yang saya bilang tadi, caranya sama, cuma kita pindah negatifnya. Ini positif tetap di sini karena satu kesatuan PCB ini positifnya itu inputnya sama di sini. Nah, kenapa di sini ada VU dan negatif? Nah, ini jadi gini teman-teman. Kalau temperatur dia itu kan ada daya baliknya sendiri. Jadi dia naik turunnya itu dia cuma butuh satu trigger buat naik melontar. Selebihnya dia akan kembali ke 0 lagi atau ke cool atau ke C secara sendiri. Sedangkan kalau bensin enggak. Bensin ini yang FU ini, sinyal FU ini untuk grounding. Jadi dia itu naik, yang membuat naik. Kemudian yang minus ini membuat turun ya. Jadi ini dari pelampung itu ada dua input ini. Ini itu untuk naik dan untuk turun. Jadi caranya gini. Sebelum teman-teman kalibrasi, sebelum teman-teman cek, teman-teman foto dulu atau pastikan dulu jarum posisi terakhirnya di mana. Ya sekedar hanya untuk ingat-ingat. Nanti kalau dibalikin di soket mobilnya tetap bakal balik lagi kok ke posisi bensin yang akurat berapa. Cuma ini kalau teman-teman mau ngelepas jarum dan sebagainya itu difoto dulu biar nanti tidak susah kalibrasinya. Diingat-ingat jarum terakhir posisi berada di mana. Karena untuk speedo kijang itu dia kontak off, dia speedonya tetap. Kan ada mobil itu kontak off, jarum mati semua, turun semua ya. Kalau kijang mandek. Jadi ini biasakan kalau servis mobil speedo kijang itu difoto dulu karena untuk mengetahui posisi terakhir bensin biar tidak pusing kalibrasinya. Nanti takutnya bensin nggak akurat. Oke ya, kalau sudah saya rasa segitu. Kalau kurang sedikit, kalau pertama kurang sedikit. Nah sekarang kita cek dia biar mau naik itu kita kasih negatif ke fuel yang FU ini. Yang FU ini untuk trigger massa. Nah ini kendor ternyata, belum saya apa-apa kan udah kendor tuh. Nah pastikan kuningannya di sini bagus. Wah ini masih sangat bagus. Oke, kemudian kabel ini main ini kita masukkan ke sini. Oke ya. Sambil kamera susah. Oke, kita kencangkan. Nah ini untuk naik ya sekali teman-teman, untuk ngecek jarum biar mau naik. Oke, usahakan sudah kencang sampai dalam, sudah mentok ya. Sekali lagi. Oke, sudah mentok. Kita yang FU dulu ini untuk naik. Nah, oke teman-teman lihat, ini adaptor saya nyalakan dulu. Oke. Kemudian tadi yang kabel hitam yang awalnya tadi untuk temperatur, sekarang saya dapetin massa lagi. Oke ya teman-teman, dia apakah akan naik atau enggak? Kalau dia naik berarti spoolnya enggak masalah, mesinnya enggak masalah. Tapi kalau dia tetap dapetin massa dia diem aja, berarti spoolnya masalah. 1, 2, 3. Oke, saya dapetin massa, dia naik ya. Oke, naik. Oke, stop. Nah, dia berhenti. Artinya mesin ini indikasinya sehat karena dia naik. Oke ya. Dia tidak mau turun kembali kayak temperatur tadi teman-teman, karena dia butuh sinyal balik ya, butuh sinyal balik. Nah, sinyal baliknya itu di sini teman-teman. Kita matikan dulu adaptornya, takut ada arus. Nah, sinyal balik turunnya itu yang ini negatif ini teman-teman. Nih, oke ya. Jadi kita akan kembalikan lagi ke posisi pertama tadi pas speedo datang.
Oke, sekarang kita sudah masukkan ke yang main, yang tadinya alnya di FU, kencangkan juga ya. Kalau sudah dilepas kabelnya, kencengin lagi, kita ke negatif. Sekarang yang negatif ini akan saya dapetin grounding juga. Oke, posisinya masih di situ ya, dia agak turun sedikit meskipun belum ada masanya. Tapi wajar itu untuk toleransi. Nanti kalau bensin habis itu kan nggak mentok di E, dia tetap masih mau turun lagi. Jadi itu untuk nilai toleransinya. Saya nyalakan adapternya. Saya akan kasih main, kalau dia turun berarti dia normal untuk spoolnya, full normal naik turunnya. Oke, sudah saya masukkan 1 2 3. Oke, dia sudah turun ya. Jadi untuk mekanisme mesin di temperatur dan bensin kijang ini speedonya tidak masalah. Oke, stop tadi sampai segitu. Jadi yang jadi masalah di mobil ini kalau keluarnya tadi temperaturnya itu nggak mau naik, nggak mau turun, kemungkinan bisa di sensor sender atau kemudian di soketnya yang ada di dekat mesin. Jadi soket kuningannya itu dia sering rapuh karena panas mesin atau karena kotor debu oli. Kemudian kalau enggak ya pada bagian ini yang seperti saya bilang tadi, pada bagian ini locking notnya itu dia tidak rata dan tidak menekan dengan tepat, sehingga silahkan cek pada bagian itu. Terima kasih, video ini sudah sangat panjang sekali, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya kirim ulang kembali, karena ini statusnya saya tidak melakukan sebuah perbaikan apapun, hanya pengecekan, nanti saya akan bersihkan ini. Saya berinisiatif untuk menyarankan ganti lampu penerangan untuk kotanya pakai lampu LED agar tidak meleleh dan lebih cerah ya. Jadi kebanyakan kalau kasusnya masih pakai lampu kayak gini itu meleleh ya. Dan ini juga udah rapuh topinya, saya sudah belikan yang baru. Oke, identik ya. Kemudian saya berikan LED seperti ini. Jadi keunggulan LED seperti ini, dia itu tidak panas teman-teman. Jadi kalau pijar kayak gini itu bisa merusak pada bagian lampu ini, rumahnya ini. Coba lihat, itu sudah pada melonyoh kan, karena saking panasnya teman-teman. Coba cek punya speedo teman-teman sendiri. Jadi saya sekalian ganti ini. Bedanya kalau yang lampu pijar seperti ini itu dipasang bolak-balik mau teman-teman. Jadi mau ke arah mana saja itu tetap bakal nyala. Terus kalau ini dia tidak mau bolak-balik, dia harus posisi positif dan negatifnya harus pas. Kalau kita lihat jalur di sini, ini jalur untuk negatif dan positifnya itu ada di nomor 9 dan 10. Nah ini teman-teman misalkan nanti dipasang kok tidak nyala, silahkan dibalik aja, entah itu nancepinnya atau ngelockingnya ya, muternya. Tapi intinya kalau tidak menyala ini pasti hanya cuma kebalik polaritasnya. Oke ya. Jadi ini baru saya kasih satu lampu LED, kecerahannya semakin bagus daripada pakai pijar. Oke ya, apalagi keempat-empatnya. Terima kasih teman-teman. Oke, setelah ini full saya ganti lampunya semua, sangat bagus dan terang ya. Maaf kalau ada sinar cahaya dari genteng, tapi yang jelas ini sudah sangat elegan dan bagus sekali. Siap kirim kembali ke konsumen.